Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang update energi di akhir tahun. Dan di depan ini ada 3 deck. Untuk deck yang pertama, di sini kita akan melihat energi dari orang yang dirimu pikirkan saat ini. Deck yang kedua, kita akan cross check dengan energimu sendiri. Dan deck yang ketiga, kita akan mencoba melihat bagaimana hubungan kalian. Ya, di sini gambarannya seperti apa. Oke, kita akan mulai membaca dari deck yang pertama, yaitu energi dari orang yang saat ini sedang dirimu pikirkan. Energinya di akhir tahun 2023. Untuk kartu yang pertama, The Magician, ya. Di sini dia adalah seseorang yang cerdas, ya, pintar mencari solusi, ya, sesuai dengan apa yang memang ingin dia kondisikan di sini. Terkadang dia terlihat sebagai seseorang yang manipulatif, ya. Oke, mungkin banyak lawan jenis yang ingin dekat dengan dia, ya, karena dia adalah orang yang pintar menghidupkan suasana, ya. Pintar membuat suasana itu menjadi menarik, menyenangkan, ya. Orang-orang yang seperti ini biasanya kan memang memiliki banyak teman, ya. Memiliki kehidupan sosial yang baik, ya. Oke, untuk kartu yang kedua, Knight of Swords, ya. Di sini energi dari dia yang suka membandingkan, ya, dengan yang lebih baik menurut versi dia, ya. Sebenarnya manusiawi, ya, hal seperti ini. Selama bisa mengendalikan diri terhadap apa yang dilihatnya lebih menarik dari apa yang dia punya, ya, termasuk pasangannya. Jadi secara refleks, ya, orang-orang yang dia jumpai yang menurutnya memiliki kelebihan yang membuat dia tertarik, ya, dia secara tidak langsung akan compare dengan pasangannya. Dan di kartu yang ketiga ada Two of Swords, ya. Terkadang dia bimbang di dalam mengambil keputusan di sini karena ada dua sisi yang bertentangan, ya. Ini juga bisa diartikan bisa saja saat ini dia sedang memiliki pilihan, ya. Dan dia sedang berperang di dalam hatinya tentang dua pilihan tersebut. Di kartu yang keempat, Wheel of Fortune, ya. Ini bisa tentang masa lalunya, ya. Bisa tentang seseorang yang pernah, ya, hadir di dalam kehidupan sebelumnya, ya. Di dalam masa mungkin sebelum dengan dirimu, maksudnya. Dia bisa saja bertemu dengan orang tersebut, ya, di dalam sebuah kondisi secara tidak sengaja, ya. Jadi ini intinya energi dari masa lalu yang hadir kembali di dalam hidupnya. Atau jika ini adalah mantanmu, ya, maka dia akan teringat dengan dirimu dan orang masa lalunya itu adalah dirimu sendiri di sini. Tergantung dari siapa orang ini. Kalau ini adalah pasanganmu saat ini, kemungkinan besar secara tidak sengaja dia bertemu dengan masa lalunya. Oke, dan di kartu yang kelima ada Three of Wands, ya. Ini bisa beberapa asumsi. Untuk yang pertama bisa saja di sini ada orang ketiga yang memicu perselisihan di dalam hubungan, ya. Untuk kemungkinan yang lain, dia akan melakukan sebuah tindakan atau sebuah keputusan di dalam hubungan, tapi dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk dia melakukan apa yang dia rencanakan tersebut. Dan untuk
kemungkinan yang lain lagi, dia memiliki sebuah tujuan di dalam hubungan atau sebuah rencana, tetapi rencana tersebut belum sampai kepada apa yang menjadi targetnya ya. Jadi dia masih berusaha terus agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan dia bertemu dengan apa yang memang dia inginkan di dalam hubungan tersebut. Misalnya saja dia ingin di dalam hubungan ya ada kestabilan finansial. Jadi dia ingin dengan pasangannya ya, dia sebagai orang yang bisa mencukupi kebutuhan pasangannya misalnya. Maka di sini dia bekerja keras ya agar pasangannya bisa berbahagia dengan level finansial yang bisa dia capai misalnya. Itu kalau dalam sisi finansial. Kalau dalam sisi yang lain misalnya dia sedang ingin sampai kepada pemahaman ya di dalam sebuah hubungan di mana pemahaman tersebut adalah yang dinanti oleh pasangannya ya. Jadi agar sama-sama bisa memahami bagaimana komitmen ini dibuat ya, dari dua sisi sama-sama mendapatkan kepuasan ya dari pemahaman tersebut misalnya. Dia sedang berusaha untuk itu ya, membangun kepercayaan ya, saling mendengarkan dan lain sebagainya. Jadi di kartu kelima ini ada banyak kemungkinan. Oke, untuk kartu ke-6 ada Three of Fontaine ya di sini ya. Oke, lalu ada Four of Swords ya. Ada potensi tentang hadirnya orang ketiga di sini. Karena di sini di kartu ke-8 The Lovers-nya ini juga diilustrasikan oleh seseorang yang bawa ular di belakang dua orang yang sedang berpasangan ya. Jadi Three of Fontaine, lalu The Lovers ya di sini saling mengklarifikasi ya bahwa memang potensi hadirnya orang ketiga di sini sangat besar ya. Di kartu ke-7 ada Four of Swords ya. Dia jenuh atau dia bosan dengan masalah yang dia nggak bisa cari solusi di sini sampai akhirnya dia masa bodoh dengan masalah tersebut. Dan di kartu ke-9 ada Justice. Dia banyak mempertimbangkan ya hal-hal yang terjadi di dalam hubungan ini. Jika dia merasa di sini ada sebuah kesalahannya atau ada sebuah hal yang dia lakukan dan dia sadar itu hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka sepertinya di sini dia berpikir bahwa itu adalah hal yang tidak ingin dia lakukan lagi ya. Kalau saya korelasikan dengan kartu ke-7 Four of Swords ya di sini, dia sepertinya juga tidak ingin ya terjadi ketidakstabilan di dalam hubungan atau adanya kekacauan ya. Sekalipun itu dia sendiri yang menjadi pemicu di situ ya. Dia sadar juga ini adalah hal yang membuat dia tidak nyaman di sini. Dan di kartu ke-10 ada Four of Pentacles. Dia juga tidak ingin kehilangan dirimu ya. Oke, kalau saya simpulkan di sini Three of Fontaine, The Lovers, ya, potensi hadirnya orang ketiga. Dan di sini Justice. Dia merasa di sini di dalam sebuah hubungan harusnya ada keadilan atau keseimbangan, ya. Sisi positif dan sisi negatif di sini betul-betul dia kaji ulang, dia pelajari di sini. Apakah di dalam hubungan ini keduanya sama berbahagia atau ada salah satu pihak yang merasa tersakiti, ya. Di sini dia pun juga sebenarnya tidak ingin menyakiti siapapun ya, karena dia sendiri juga sadar kalau rasa sakit hati itu adalah sebuah ketidaknyamanan ya. Dan kalau dia tidak ingin kehilangan dirimu ya, dia merasa dirimu adalah orang yang harusnya dia pertahankan. Dan di sini pun dia juga kalau melihatmu dengan lawan jenis dia juga cemburu, maka dari itu dia berpikir ya, mungkin untuk nanti ke depannya dia tidak ingin membuat kamu bersedih atau sakit hati yang pada akhirnya berpotensi kehilangan dirimu, itu dia tidak inginkan di sini.
Mungkin di 2024 nanti dia tidak ingin melihat air matamu ya. Dia sadar di sini kalau dia sudah menyakiti dirimu. Knight of Pentacles. Pelan tapi pasti ya, hubunganmu dengan dia akan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Semoga saja untuk yang saat ini sedang berjuang ya untuk sebuah solusi ya. Boleh berharap ya, karena cepat atau lambat solusi di dalam hubungan tersebut akan terlihat ya. Dan kalau direalisasikan mungkin akan membuat kalian berdua keluar dari permasalahan tersebut. Oke, kita cross check dengan energimu di deck yang berikutnya. Queen of Cups ya, kamu pernah begitu mengagumi ya, kamu pernah begitu mencintai. Jadi dia adalah seseorang yang membuat dirimu berpikir bahwa dia tipe ideal ya menurut dirimu. Mungkin sampai saat ini dirimu masih mencintainya ya, walaupun cintamu sudah tidak lagi sama seperti dulu ya, karena sudah banyak kejadian ya di dalam hubungan kalian ya. Di kartu yang kedua ya, ada Five of Pentacles ya. Kalau saya simpulkan ini bukan orang baru ya, karena sudah banyak cerita di sini. Ini bisa jadi hubungan yang putus nyambung juga bisa. Ada The Tower ya, ini adalah hubungan yang sudah sulit ya untuk kembali seperti sebelumnya, karena di kartu yang kedua di sini juga bisa diidentifikasikan sebagai hubungan yang berjalan tidak dua arah ya. Jadi salah satu begitu banyak berkorban untuk hubungan ini, sedangkan yang satunya tidak sama seperti pasangannya ya. Oke, yang satunya selalu bisa memberikan kenyamanan ya. Pada saat pasangannya membutuhkan, segala sesuatu hal yang bisa dia lakukan akan dia usahakan. Mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh dirinya ya. Pasangannya mungkin melakukan hal yang sebaliknya. Kalau dibutuhkan sering tidak bisa ya. Sering tidak bisa memberikan kontribusi yang positif ya, yang dua arah ya. Dan bahkan mungkin di sini ada kepercayaan yang sudah hancur ya. Mungkin kalau dilihat dari energinya tadi pernah ada kehadiran orang ketiga atau bahkan masih ada ya. Ini yang membuat hubungan rusak ya, atau tidak bisa dipulihkan seperti sebelumnya. Kalaupun mau hubungan ini dijalankan mungkin bisa ya, tetapi tidak bisa sama seperti dulu. Karena di kartu yang ketiga ini menaranya masih utuh ya. Di beberapa kartu The Tower ya, diilustrasikan menara yang berbeda-beda. Ada yang menaranya sudah benar-benar hancur ya. Ada menara yang masih utuh ya. Kalau di sini yang saya lihat adalah menara yang masih utuh. Dan di kartu keempat ada Two of Wands ya.
hubungan yang dirimu sadari ya, bahwa sebaiknya kalau hubungan itu berjalan dengan baik, memang ada peran dari dua sisi. Kalau saya simpulkan di sini antara 3 kartu di tengah ini, ya, Five of Pentacles, lalu ada The Tower, lalu ada Two of Wands ya. Penyebab dari hancurnya hubungan ini adalah ketimpangan di dalam hubungan ya. Adanya peran yang berbeda. Dia tidak bisa sama seperti dirimu. Ya, memiliki totalitas di dalam hubungan ini. Jadi dirimu merasa dirugikan ya, dirimu merasa diabaikan, dirimu merasa dia adalah orang yang tidak bisa membuat hubungan ini merasa saling dihargai dua-duanya ya. Dirimu terus yang mengusahakan, sedangkan dia tidak bisa. Jadi dirimu pun berpikir ingin meninggalkan hubungan ini. Kalau dilihat di kartu kelima, Eight of Cups di sini, ini adalah dirimu yang memiliki pemikiran yang berbeda untuk saat ini ya. Jadi dirimu dari pemahaman yang sudah berkembang sampai sejauh ini ya, membuat cara pandangmu berubah, pada akhirnya dirimu memilih untuk pergi ya. Atau jika memang dirimu dengan dia suatu saat nanti masih menjalani sebuah hubungan, atau sampai saat ini masih menjalani hubungan, cara pandangmu terhadap dia dan hubungan ini pun juga tidak sama seperti sebelumnya. The Tower dan Eight of Cups ini mengklarifikasi kondisi di mana kondisi ini memang sudah tidak lagi sama seperti dulu ya. Energimu berat sekali di sini. Sebelumnya dirimu begitu mencintainya ya, padahal ya. Queen of Cups, rasa kagummu terhadap dia membuat dirimu pada akhirnya jatuh cinta ya. The Moon, hubungan yang tidak pasti. Mungkin saat ini dirimu tidak berkomunikasi intens ya dengan dia. Dan Knight of Swords di sini, ini adalah dirimu yang tidak bisa melupakan spontanitas yang ada di dalam hubungan ini. Spontanitas itu bisa sikapnya, bisa kata-katanya ya, yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, asal bicara ya, membuat dirimu sakit hati. Jadi kata-kata yang mungkin asal diucapkan ya, dia sendiri sudah lupa sudah pernah ngomong apa, tetapi dirimu masih ingat di sini. Kata-kata yang membuat dirimu terluka begitu dalam ya. Atau bahkan sikapnya ya, yang membuat dirimu tidak merasa dihargai, tetapi dia tidak sadar melakukan tindakan tersebut. Karena ini adalah spontanitas. Dan Judgment, kesadaranmu di sini. Kesadaranmu bahwa dirimu adalah orang yang mungkin tidak layak untuk berada di dalam kondisi yang tidak nyaman tersebut ya. Ini juga bisa diartikan ya, adanya sebuah realita yang terjadi yang mengklarifikasi kondisi yang sebelumnya, di mana itu adalah sebuah ketidakjelasan ya. Jadi kalau ada yang memiliki rahasia, di mana rahasianya tersebut selama ini ditutup-tutupi, pada akhirnya juga akan terlihat terbongkar di sini. Dan dirimu bisa melihat fakta tersebut. Saya berharap semoga saja rahasia yang terbongkar ini adalah hal yang membuat dirimu memiliki pencerahan ya, dan merasa semakin yakin dengan apa yang menjadi keputusanmu. Dan orang yang berada di dalam energi ini yang berhubungan dengan dirimu, dia semakin menghargaimu dari apa yang terlihat pada saat itu. Karena ini membuktikan sebuah kebenaran di sini. Oke, untuk kartu ke-9, Seven of Swords ya. Ini terlihat dirimu seperti seseorang yang ingin memperbaiki segala sesuatunya ya. Jadi mungkin dirimu sibuk untuk mengupgrade dirimu ya, memperbaiki segala sesuatu hal yang bisa dirimu lakukan agar dirimu menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Oke. Di kartu ke-10, King of Swords ya. Ini kalau saya simpulkan di sini, dirimu tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi cara pandang orang lain selama dirimu yakin bahwa
yang menjadi keputusanmu atau pilihanmu itu adalah yang terbaik untuk dirimu secara personal, dirimu akan lakukan itu ya. Karena belajar dari hal yang sudah terjadi, dirimu mungkin sering mengabaikan apa yang menjadi kepentinganmu demi orang lain, tetapi kondisinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu pada waktu itu. Pada akhirnya di sini dirimu lebih peduli dengan tujuanmu sendiri dan keputusanmu sendiri di sini. Mungkin pasanganmu atau orang yang berhubungan dengan keputusan ini melihat dirimu adalah orang yang egois ya, karena sudah tidak lagi peduli dengan hal yang lainnya, hanya peduli dengan apa yang menurutmu baik, sedangkan yang terbaik untukmu belum tentu itu juga baik untuk orang yang ada di dalam keputusan ini. Oke. Satu kartu yang jatuh. Minta dibaca ya. Artinya satu energimu terklarifikasi oleh kartu yang jatuh. Wow. The stars, dirimu hanya memasrahkan ya kepada sang pemilik semesta tentang segala sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan asmaramu. Jadi dirimu menyerah kepada takdir ya. Dan dirimu percaya bahwa apa yang digariskan yang maha kuasa itu adalah yang terbaik. Oke, ini juga bisa diartikan dirimu pada akhirnya memilih untuk ikhlas atau healing ya. Dan the chariot, dirimu yang sadar atau mengerti tentang segala sesuatu hal yang menjadi keputusanmu di sini. Karena dirimu sudah banyak belajar ya tentang apa yang menjadi keputusanmu tersebut, sisi positif dan sisi negatifnya. Dirimu siap untuk mempertanggungjawabkan ya. Oke. Energi yang terklarifikasi di kartu terakhir sangat positif ya. Saya berharap dirimu bisa bertemu dengan kebahagiaanmu, oke? Deck yang ketiga, kita akan coba melihat bagaimana hubunganmu ke depan kira-kira. Kita lihat bagaimana hubunganmu ke depan nanti kira-kira seperti apa. Four of Cups ya. Ada perasaan jenuh ya di sini. Mungkin jenuh dengan kondisi ya. Ini juga bisa diartikan apa yang menjadi harapan di dalam hubungan ini ya. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan faktanya mungkin tidak sama seperti apa yang dibayangkan sebelumnya juga bisa di sini. Yang terlihat di sini sepertinya ada seseorang yang berpikir tentang sebuah hubungan yang berbeda dari apa yang ada di dalam hubungan ini sendiri. Misalnya saja, di dalam hubungan ini masing-masing ada keterbukaan ya. Sedangkan yang satunya mungkin berpikir bahwa seharusnya ada privacy ya. Di mana ada perasaan untuk bebas ya. Memilih apapun yang menurutnya itu betul ya. Tidak diatur oleh pasangan misalnya. Oke, ini bisa dipicu dari perbedaan cara memandang sebuah komitmen juga beda ya. Di kartu yang kedua ada Prince of Swords ya. Oke, ada perasaan saling curiga jadi saling mengamati ya. Ini relate dengan kartu pertama ya. Mungkin ini yang menyebabkan kejenuhan di sini. Dan ini juga bisa diartikan bisa dirimu atau dirinya ya. Yang ada di sekitarnya atau yang mendekati ya, itu adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan standarnya ya. Jadi yang diinginkan adalah
Seseorang yang berbeda dari orang-orang yang berusaha ingin mendekat, ya. Di kartu yang ketiga ada Three of Cups, ya. Di sini potensi dari hadirnya orang ketiga itu cukup besar, ya. Karena diklarifikasi lagi oleh kartu kelima, ya. Two of Pentacles, ya. Dimana ada banyak lawan jenis yang ingin memberikan perhatian, ya, atau ingin datang, ya, dan ingin lebih, ya, ingin mendapatkan pengakuan, ya. Di kartu keempat ada Queen of Wands, ya. Dia merasa dengan dirimu, ya, atau ini bisa kalian berdua, ya, baik dirimu pun juga bisa merasakan hal ini. Walaupun di dalam hubungan ini ada perselisihan, percekcokan, atau hal-hal yang terkadang membuat kalian berdua satu dengan yang lainnya beradu argumen, berselisih paham, mungkin pada akhirnya saling diam, tetapi masing-masing mengakui, ya, bahwa perasaan cinta itu masih ada, ya, dan sama-sama pernah bahagia di dalam hubungan ini. Dan di kartu yang kelima ada Two of Pentacles di sini. Ini bisa salah satu sangat sibuk, ya. Jadi pasangannya tidak mendapatkan perhatian, ya. Mungkin salah satu sibuk bekerja, sibuk berbisnis, ya. Sulit untuk mengatur waktu dengan pasangan, ya. Sedangkan pasangannya butuh perhatian. Oke. Ini juga bisa diartikan untuk kemungkinan yang lain, ya. Ada yang sedang bingung di antara dua pilihan, ya. Yang mana yang harus dipilih? Dua-duanya sama-sama menarik, ya. Oke, kita lihat di baris kedua. Judgment, ya. Oke, di sini bisa diartikan adanya kesadaran dari kalian berdua, ya. Kesadaran tentang bagaimana hubungan ini, ya. Bahwa masing-masing memiliki peran yang sama-sama dibutuhkan, ya. Dan juga bagaimana jika hubungan ini ingin dijalankan, ya, sebaiknya ada dua sisi yang sama-sama menyadari peran dari masing-masing, ya. Dan di kartu berikutnya, Four of Swords, ya. Ada perasaan jenuh dengan sebuah masalah yang pada akhirnya kalian berdua mungkin sama-sama sepakat untuk tidak memikirkan masalah tersebut. Judgment ini juga bisa diartikan, ya. Adanya sebuah rahasia yang pada akhirnya membuat kalian berdua pada saat rahasia tersebut terbongkar dengan jelas, ya. Pemikiran atau cara pandang kalian berdua itu berubah 180 derajat karena adanya sebuah tabir yang terbuka ini tadi. Oke, di kartu ke-8 The Hierophant, adanya perbedaan yang sama-sama disadari oleh masing-masing, ya. Ini bisa perbedaan agama, bisa perbedaan status sosial, bisa perbedaan cara pandang terhadap bagaimana hubungan ini. Oke, kalau ini adalah cara pandang di dalam memandang sebuah hubungan, dan di sini ada kesadaran, ya, dari kartu Judgment ini tadi, bisa diartikan pada akhirnya nanti kalian berdua akan sama-sama bersikap lebih bijak terhadap perbedaan ini dengan mencari solusi, ya, agar masing-masing bisa berjalan di atas cara pandang masing-masing tanpa melukai pasangannya yang tidak sependapat, ya. Bisa dikondisikan dengan baik untuk saling dihargai, ya, apa yang menjadi cara pandangnya di situ. Untuk kartu ke-9 ada Six of Cups, ya. Ada perasaan kangen dengan saat-saat indah, ya, saat-saat yang menjadi kebahagiaan kalian berdua, ya, di sini.
Mungkin sama-sama mengingat awal-awal hubungan ini, masing-masing saling mencintai ya. Masing-masing ada di dalam harapan-harapan yang positif ya. Dan di kartu ke-10 ada The Lovers ya. Di sini juga diartikan kalian berdua masing-masing saling mencintai satu dengan yang lain, dan ini adalah perasaan yang berbalas dari kedua belah pihak, di mana ini adalah hal yang sama-sama disadari ya. Koneksi dari kalian berdua juga begitu kuat di sini. Jadi masing-masing begitu terkoneksi secara batin ya. Oke, terlepas dari apa yang terjadi di dalam hubungan ini, rumitnya yang terlihat di sini, tapi cinta di antara kalian itu masih ada di sini ya. Walaupun hubungan ini terlihat penuh perjuangan ya. Satu kartu lagi. The Hangman, ada hal yang belum terselesaikan dengan baik di sini yang akan membuat ganjalan di dalam hati kalau tidak dituntaskan ya. Ini bisa tentang apa yang menjadi perasaan di dalam diri kalian masing-masing, bisa apa yang menjadi tujuan ya, atau ini juga bisa diartikan adanya janji ya yang belum ditepati. Dan janji tersebut masih dinantikan ya. Sehingga membuat ganjalan di dalam hati orang yang menantikan janji tersebut. Saya berharap ya, semoga saja di dalam hubungan ini ya, bertemu dengan solusi yang sama-sama membuat kalian berdua bisa mengambil sikap terbaik ya. Dan jika memang kalian berdua hadir di dalam hubungan ini masing-masing hanya untuk saling belajar satu dengan yang lain, saya berharap semoga ke depannya apa yang terjadi di dalam hubungan ini bisa dijadikan pembelajaran ya, agar lebih bijak dan lebih bisa berpikir positif ya dengan segala sesuatu hal yang ada di depan nanti, dengan belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan jika memang ternyata ya masing-masing dari kalian adalah yang terbaik untuk satu dengan yang lain, semoga Sang Pemilik Semesta menyatukan kalian kembali dengan jalannya yang rahasia. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.